Ketika ada orang yang kemudian dia masa hidupnya melakukan kesyirikan sampai dia mengalami sakaratul maut, inilah yang sebagaimana firman Allah mengatakan, orang yang tidak pernah diampuni. Siapa manusia yang tidak diampuni? Manusia yang dia selama hidupnya melakukan kesyirikan sampai dia meninggal tidak bertobat dari kesyirikan, khalidina fiha abada, dan tobatnya kekal di dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah perlu dan boleh kita mentalkinkan? Boleh, silahkan. Tapi talqin yang kita ucapkan kepada mereka, orang-orang yang melakukan kesyirikan, tidak berfaedah. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang mampu mengucapkan kalimat itu orang-orang yang sudah bertobat dari kesyirikannya. Bagaimana caranya kita untuk bisa mendapatkan, ataupun jalan apa yang kita tempuh untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan satu hal, yaitu tentang keutamaan dari pahala tauhid. Artinya adalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jalan yang pertama yang bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surga Allah adalah membenahi, memperbaiki, dan meluruskan akidah dan tauhid kita. Karena akidah dan tauhid itu adalah fondasi awal. Boleh dan misalnya kita mendapatkan surga dan mendapatkan sebuah pahala apabila fondasi tauhidnya benar dan baik. Begitu pula lah ibu dan bapak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun lamanya beliau kemudian membina sahabat-sahabatnya. Yang paling pertama yang dibina itu adalah tauhid dan akidahnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan satu buah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 82, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan kemudian tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan mereka itu akan mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini sudah kita jelaskan, ternyata salah satu jalan yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan surga Allah, bagaimana caranya iman kita itu bersih, iman kita itu murni dari segala kesyirikan. Tidak ada sedikit pun kesyirikan yang kemudian bercampur aduk dengan keimanan kita. Selama seorang muslim kemudian sudah bisa membersihkan imannya dari kesyirikan, maka insya Allah ini adalah jalan yang tepat yang dia tempuh untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita mengingatkan bagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika hak Allah itu kita tunaikan. Apa hak Allah terhadap seorang hamba? Yaitu menyembahnya dan tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Ternyata memang ketika iman itu betul-betul kita bebaskan dari kesyirikan Bapak Ibu, insya Allah yang ini jalan yang akan menghantarkan kita ke dalam surga. Perlu kita ingatkan kembali Bapak Ibu, jalan yang kita tempuh yang bisa menghantarkan ke surga itu adalah jalan yang penuh dengan onak dan duri, jalan yang penuh dengan tantangan, jalan yang penuh dengan pengorbanan, jalan yang tidak mudah Bapak Ibu. Kita menyampaikannya mudah, mendengarkannya enak, tetapi ketika menjalankannya, meniti jalan tersebut, ternyata banyak yang berguguran karena tidak mampu menjaga akidah dan tauhidnya yang murni dari kesyirikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ya. Ada beberapa hadis yang lain, yang mana hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari terkait tentang bagaimana kita membersihkan iman kita dari kesyirikan. Dan juga dikatakan juga di hadis ini bagaimana jalan ini bisa kita tempuh untuk bisa menghantarkan kita ke dalam surga. Pada malam hari ini Bapak Ibu kita sampaikan 3 buah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adkhalahul jannata ala ma kana min amalin."
Di dalam hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan memasukkan hambanya ke dalam surga sesuai dengan apa amalan yang telah dia lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, surga itu sebagaimana yang disampaikan di awal tidak bisa diraih dengan ibadah, Bapak Ibu. Apa sebabnya? Karena ibadah kita sedikit, Pak. Betul Pak Pak? Sedikit. Ibadah kita tidak banyak, Bapak Ibu. Kalaulah seandainya dikatakan kita bisa masuk surga dengan ibadah kita, begitu murahnya harga surga. Sedangkan surga itu sangatlah mahal. Maka, ya karena surga sangatlah mahal, kita bisa meraih surga itu dengan ridhonya Allah. Walaupun demikian, ternyata Nabi Muhammad SAW menyampaikan di hadisnya, mengatakan bahwasanya Allah memasukkan hambanya ke dalam surga itu ternyata juga dilihat amal kebaikan yang telah dia lakukan. Kenapa amal ibadah yang telah dilakukan itu dilihat Allah, Bapak Ibu? Yang dilihat ini maksudnya ibadah yang dia lakukan itu terbebas dari kesyirikan atau tidak. Ketika seorang muslim, kita sebagai seorang muslim, Bapak Ibu, melakukan sebuah ketaatan amal ibadah di dunia ini sebelum kita wafat, maka apakah kita masuk ke surga dengan amal ibadah tersebut? Bisa masuk selama amal ibadah itu terbebas dari kesyirikan. Tinggallah kita bertanya, apakah amal yang kita lakukan itu bersih dari kesyirikan? Ini yang perlu kita tanya, perlu kita evaluasi. Sholat kita siang, sore, pagi, dan malam kita lakukan, sudahkah sholat itu terbebas dari kesyirikan? Sedangkan sholat itu, Bapak Ibu, Masya Allah, ya, kata Rasulullah SAW, kesyirikan yang paling saya takutkan terjadi pada diri seorang hamba, seorang muslim adalah kesyirikan asghar. Syirik asghar. Apa syirik asghar itu, Bapak Ibu? Contohnya ar-riya, munculnya ataupun kita menampakkan amal ibadah kita kepada orang lain. Ketika kita sholat berjamaah, sholatnya khusyuk, Bapak Ibu. Ketika sholatnya sendirian, apa adanya. Ya, ketika kita sholat kemudian berjamaah, Masya Allah, bacaannya pun juga bagus, panjang-panjang ayatnya. Ketika kita sholat sendirian, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu indah, aqtaidah. Ya, karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di dalam beribadah sholat, apalagi berjamaah, kata Rasulullah, jangan sampai imam itu membuat jamaahnya lari. Jangan sampai imam itu membuat jamaahnya itu lari. Sehingga kalau ingin sholatnya dengan ayat yang panjang-panjang, maka sholatlah sendirian di bawah sholat sunnah. Silahkan diperbanyak. Mau 1 juz boleh, mau 5 juz juga silahkan, sendiri, Bapak Ibu, ya. Jangan kita berjamaah, karena nanti akan terjadi apa yang terjadi pada diri sahabat. Ketika sahabat sholat di belakangnya Rasulullah, ternyata sahabat itu mengerutu, ya, kemudian berkata-kata di hatinya, kalau seandainya Rasulullah SAW, saya tahu ayatnya sangat panjang yang dia baca, maka saya pasti sudah tidak mengikuti Rasulullah SAW dalam sholat berjamaahnya, karena saking panjangnya. Tetapi itu sholat sunnah, Bapak Ibu, bukan sholat wajib. Ya, begitulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka kadang-kadang Ibu dan Bapak, riya ini menjadi sebuah halang ibadah kita diterima. Bahkan juga ada namanya sum'ah. Sum'ah itu artinya, Bapak Ibu, ya, kita tidak memperlihatkan ibadah kita, tapi menceritakan ibadah kita. Ketika kita sering menceritakan ibadah kita kepada orang lain, maka itulah yang kadang-kala membuat ibadah kita bernilai semakin tidak, ataupun semakin turun nilainya, semakin tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pantas Nabi Muhammad mengatakan, adkhalahul jannata ala ma kana min amalin. Allah masukkan hambanya ke dalam surga yang sesuai dengan apa yang dia amalkan di dalam kehidupannya yang dia lakukan. Maka ketika kita beramal, Bapak Ibu, ya,
Jangan dilihat banyak dan sedikitnya. Yang dilihat amal ibadah kita itu adalah amal ibadah yang kualitasnya bagus, ya, yang sesuai kemampuan kita dan kemudian kualitasnya benar-benar baik, maka itu yang paling dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sholat kita sangat banyak rokaatnya, tetapi kalau seandainya kualitasnya tidak baik, bahkan masih bercampur baur dengan kesyirikan, maka tiadalah bernilai ibadah tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka amal ibadah sekecil apapun yang kita lakukan, hindarkan dari kesyirikan, maka insya Allah ini menghantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan dari syirik besar ataupun juga dari syirik kecil. Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Bapak Ibu. Di dalam hadis ini pun juga sangat masyhur dan mungkin di antara kita sering mendengarkannya. Rasulullah SAW bersabda, fa inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Di dalam hadis ini Bapak Ibu dikatakan, sesungguhnya Allah itu sungguh mengharamkan neraka atas orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika dia mengucapkan kalimat tahlil ini, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada namanya tahmid. Tahmid itu mengucapkan alhamdulillah. Ada namanya tasbih, mengucapkan subhanallah. Ada namanya hamdalah, ya. Ada namanya basmalah. Ada namanya takbir. Ada namanya istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajin. Ada namanya hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Ada namanya tahlil, la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini Bapak Ibu, kalimat yang sangat masyhur. Bahkan di antara kita menjadikan rutinitas ibadah kita. Bahkan dikhususkan harinya, dikhususkan waktunya. Walaupun ketika kita melihat dalam dalilnya ataupun juga rinciannya dalam ucapan Rasulullah SAW, boleh kita mengkhususkan ucapan ataupun juga dzikir selama ada dalilnya. Boleh pula kita mengkhususkan waktu di dalam membaca dzikir apabila ada dalilnya. Boleh pula kita mengkhususkan jumlah dzikirnya, ya, selama ada dalil yang memperbolehkannya. Bapak membaca subhanallah sebanyak 33 kali setelah sholat. Alhamdulillah 33 kali, Pak Ibu. Kemudian Allahu Akbar 33 kali. Ditentukan dzikirnya, ditentukan waktunya, ditentukan jumlahnya. Kenapa Bapak Ibu lakukan? Itu boleh apa tidak? Boleh, ya. Ditentukan nama kalimat dzikirnya, ditentukan waktu cara bacanya, dan juga ditentukan jumlahnya. 33 kali masing-masingnya. Kok itu yang kita lakukan? Karena ada dalilnya memang. Barang siapa yang dia selesai sholat wajib kemudian membaca dzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, maka Allah ampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ini fadilahnya luar biasa. Ternyata hanya dengan dzikir saja setelah sholat itu dosa kita diampuni sebanyak buih di lautan. Ada dalilnya. Maka ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah pun juga harus ada dasarnya. Salah satu dasarnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mengucapkan la ilaha illallah itu Bapak Ibu, syaratnya harus mengharapkan wajahnya Allah. Artinya membaca kalimat la ilaha illallah harus karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi ucapkanlah Bapak Ibu. Yang kedua syaratnya adalah mengucapkan la ilaha illallah ini, kata Rasulullah, siapa yang akhir hayatnya kalimat yang dia ucapkan itu terlontar dari mulutnya kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Jadi kalau seandainya ada orang yang sebelum meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka insya Allah kalau diucapkan dengan mukhlisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya, maka orang tersebut dakhalal jannah, masuk ke dalam surga.
Kemudian kapan mengucapkan la ilaha illallah itu Bapak Ibu bagi ataupun menuntut orang lain? Rasulullah mengatakan lakinu mautakum, talkinkanlah ya mayat-mayat kalian. Artinya adalah orang-orang yang sedang mengalami sakaratul maut, maka kalimat la ilaha illallah itulah kalimat yang pantas dan patut diucapkan ke telinganya. Tidak boleh diganti, Mbak. Karena ada sebagian orang mengatakan ya lebih baik kalimat tahlil ini kita ganti. Takut kalau seandainya orang yang sedang sakit mengalami sakaratul maut, kita bisikkan ke telinganya kalimat la ilaha illallah, belum sampai selesai dah meninggal, terputus la ilaha, mati kan gitu ya, kan takut begitu ya. Akhirnya orang yang meyakini demikian tidak usah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, cukup kalimat Allah, Allah, Allah. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Kalau kita berbicara dalil Bapak Ibu, maka tidak ada satu dalil pun yang menganjurkan ketika kita mentalkinkan orang yang meninggal mengucapkan kalimat Allah. Karena yang dianjurkan dalam hadis itu adalah bisikan ke telinganya kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itulah di dalam Islam diajarkan Bapak Ibu, ketika kita membisikkan ke telinga orang yang sedang mengalami sakaratul maut, bisikkan dengan pelan ke telinganya, jangan tergesa-gesa, dengan suara yang jelas, ya. Jangan kita membaca la ilaha illallah terburu-buru. Sedangkan dia sudah bernafas susah, betul Pak tidak Bang? Orang yang sedang mengalami sakaratul maut itu Bapak Ibu bernafasnya susah, terengah-engah, ya. Dia untuk menghirup oksigen itu membutuhkan kekuatan yang luar biasa, sangat sulit. Yang mungkin Bapak Ibu yang pernah mengalami ya Pak ya, mendapatkan, menemui ya, dan mendampingi orang yang sedang mengalami sakaratul maut, kita melihat bagaimana dia sedang terengah-engahnya. Ya, ketika dia terengah-engah itu Bapak Ibu bisikkan ke telinganya la ilaha illallah, berhenti dulu Pak, biarkan dia mengikuti, ya, berhenti sesaat, diulangi lagi setelah itu, ya, berikan kesempatan dia untuk mengulangi apa yang kita talkinkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak karena kesyirikan, hanya mengharapkan ridho Allah dan juga wajahnya Allah, maka ini pun juga berpeluang untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita membaca kalimat la ilaha illallah untuk mengharapkan ya wajahnya Allah? Bacalah dengan pelan Bapak Ibu, bacalah dengan tartil, bacalah dengan tenang dan resapi maknanya. Ya, berzikir itu tidak perlu terburu-buru. Karena kalau kita terburu-buru nanti maknanya berbeda. Betul Pak tidak Bapak Ibu? Ya, jangankan la ilaha illallah, subhanallah saja Bapak Ibu, kalau kita tergesa-gesa maka cara pengucapannya sudah berbeda. Sebelah, ya, lomba gitu ya. Nah, adalah akhirnya beda, ya. Apalagi kalimat la ilaha illallah, akhirnya terdengar lau, ya. Dan ini nanti maknanya akan jauh berbeda Bapak Ibu. Sehingga ketika kita mengucapkan kalimat ini Bapak Ibu, maka ya ucapkanlah dengan tidak mengharapkan kecuali adalah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan pertama untuk bisa meniti yang kita titi, untuk bisa menghantarkan kita ke surga, yaitu murnikan tauhid kita, bersihkan tauhid kita dari segala bentuk kesyirikan. Dan ini sulit Bapak Ibu, dan ini sulit. Apa mungkin sulitnya? Nabi kita 13 tahun Bapak, 13 tahun membina sahabat terkait dengan masalah akidah dan tauhid. Sebelum mereka ibadah, sebelum mereka sholat, sebelum mereka puasa, sebelum mereka zakat, sebelum melaksanakan ibadah ya, rutinitas yang lainnya, maka yang pertama yang dibenahi oleh Rasulullah adalah masalah akidah dan tauhidnya. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW mengatakan, mengajar kepada kita, ketika anak kita usia ya 7 tahun, maka ajaklah anak kita
Hanya sebatas diajak. Dia mau alhamdulillah, kalau belum ya jangan kita paksakan, jangan sampai dimarahi. Karena anak 7 tahun itu belum tahu apa makna dan maksud dari ibadah sholat. Jadi kan sholat itu hanya sebatas rutinitas kebiasaan. Maka ajaklah, ya. Kenapa diajak? Supaya ketika dia sholat itu bukan karena takut, bukan karena apa-apa, tapi karena dia mengerti sholat itu wajib dan akidahnya semakin lama semakin membaik. Kapan nanti kemudian ditegaskan? Ketika usia 10 tahun. 10 tahun itu waktu yang sudah cukup mapan dan mengerti, dia memahami tentang akidah tauhid, baru diperkuat ibadahnya. Walaupun kadang-kadang kita ada keliru, ya, anak baru bisa jalan 2 tahun sudah diajak ke masjid untuk sholat, ya, bagus apa tidak, Bang? Ya, bagus, ya, bagus selama anak itu tidak mengganggu yang lain, ya. Apalagi anak usia 2 tahun, 3 tahun, mohon maaf, dia masih menggunakan pampasnya, ya, takut nanti terlalu banyak, ya, penuh isinya dan masuk ke duduk di karpet, menempel karpet. Nanti sampai dalam itu, najis, ya. Yang tahu, ya kita sebagai orang tua, ya. Oleh karena itulah kita perlu hati-hati. Ini yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis yang ketiga memperkuat, ya, jalan pertama untuk bisa mendapatkan surga tersebut adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang derajatnya sahih. Di dalam hadis ini Rasulullah bersabda, qala Allahu azza wa jalla. Kalau hadis Bapak Ibu diawali dengan Allah berfirman, maka hadis itu hadis qudsi, ya. Hadis qudsi itu derajatnya melebihi dari hadis Rasulullah. Ini kalau kita berbicara dalil, Bang, ya, pertama itu pondasinya Al-Quran, kemudian yang kedua hadis qudsi, yang ketiga baru hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis qudsi itu derajatnya di bawah Al-Quran dan di atas, ya, ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibna Adam innaka law ataitani bi turabil ardi khataya. Wahai anak cucu Adam, kata Allah, jikalau kalian datang kepadaku, ya, mendatangiku dengan dosa-dosa sebesar bumi, lalu, ya, kamu menjumpaiku, tsumma laqitani, kemudian kamu menjumpaiku, la tusyriku bi syai'an, engkau mendatangiku dengan tidak pernah melakukan kesyirikan apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka sungguh aku akan mendatangimu, ya, dengan mendatangimu dengan ampunan yang sangat besar pula. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Hadis yang menyatakan bahwasanya kesyirikan itu benar-benar wajib dan harus kita tinggalkan. Bahkan sampai Allah mengatakan apabila anak Adam itu melakukan dosa yang sangat banyak dan dia datang kepada Allah tapi tidak pernah melakukan kesyirikan, walaupun dosanya sangat banyak, maka Allah akan datang kepadanya, la ataituka yang bi qurabi maghfirah, ya, aku akan datang kepada mereka, kata Allah, dengan, ya, ampunan yang sangat besar. Begitu Allah, Bapak Ibu, sangat sayangnya kepada hambanya selama hambanya itu tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua yang masih, ataupun jalan yang kedua yang bisa kita tempuh, ya, untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kita memurnikan iman kita dari kesyirikan, membebaskan iman kita dari kesyirikan, Bapak Ibu, termasuk pula untuk memurnikan akidah kita ini, jangan sampai ada di antara muslim menyembelih hewan ternak yang dia peruntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mungkin pernah kita mendengarkan, ya, kisah seorang manusia masuk surga dengan seekor lalat, masuk neraka karena seekor lalat, ya. Dan ini ceritanya masyhur, yang mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadisnya tentang, ya, seorang laki-laki penghuni surga
dan laki-laki penghuni neraka. Sebabnya mereka masuk surga dan masuk neraka hanya karena seekor lalat. Kenapa mereka masuk neraka dan masuk surga dengan seekor lalat, Bapak Ibu? Karena mereka mengorbankan hewan ya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kisahnya sangat masyhur, sebagaimana di hadis yang panjang kami bacakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ini bisa terjadi wahai Rasulullah? Kok bisa ya seorang masuk surga karena lalat dan masuk neraka karena lalat? Kemudian Rasulullah menjawab, ada dua orang lelaki melewati suatu kaum yang memiliki sebuah patung yang tidak boleh dilewati oleh seorang pun kecuali jika ia berkorban ya apa saja untuknya. Jadi ada dua laki-laki melewati suatu kaum dan di kaum tersebut dia menyembah sebuah patung. Tidak boleh melewati siapapun yang lewat kecuali dia mengorbankan sesuatu untuk patung tersebut. Kemudian mereka berkata kepada salah satunya, berkorbanlah, korbankanlah sesuatu untuk bisa kalian lewat. Kalau tidak kalian korbankan sesuatu untuk patung kami, maka kalian tidak bisa lewat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika dia diperintahkan untuk berkorban, kemudian salah satunya menjawab, aku tidak memiliki apapun untuk aku korbankan. Aku tidak punya apa-apa. Kami berdua dalam perjalanan tidak ada bekal yang bisa kami korbankan. Jangankan yang sifatnya ya besar, yang kecil pun juga tidak ada. Ya, saking tidak ada yang mereka bawa. Kemudian berkorbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Walaupun kamu berkorban hanya dengan seekor lalat diperuntukkan kepada patung kami ini, kalian akan lewat, kalian akan selamat. Maka yang satunya akhirnya diambillah lalat, dibunuhlah lalat, diperuntukkan kepada patung tersebut. Yang satunya kemudian dia tidak mau mengorbankan walaupun itu hanya dengan seekor lalat, maka yang satu kemudian dia selamat bisa melewati kampung tersebut. Yang satu yang tidak mau berkorban tadi dipenggal lehernya ya mati dan meninggal. Dan dikatakan oleh hadis Rasulullah, yang dipenggal lehernya masuk ke dalam surga, yang selamat tadi dimasukkan ke dalam neraka hanya dengan mengorbankan seekor lalat. Coba bayangkan, ini permisalan yang sangat sederhana. Lalat yang bagi kita tidak bernilai, lalat yang suatu hewan yang mungkin mengganggu menurut kita, iya, kita korbankan tidak ada ruginya menurut kita. Ya, kita tidak rugi, orang lain pun juga tidak dirugikan, bahkan bisa membantu dengan membunuh hewan tersebut, dan karena diperuntukkan kepada selain Allah menjadi perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lalat ini. Kalau kita bawakan kepada kehidupan kita sekarang ini, berapa banyak orang yang berkorban, mengorbankan sesuatu yang rezeki Allah berikan kepadanya, dan korban tersebut dia peruntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemaksiatan ini Masya Allah berjalan, apalagi dengan kisah kejadian-kejadian sekarang ini Pak ya. Iya, ada namanya pemerasan ya Pak ya, ada apa tidak? Ada pemerasan gitu ya. Kalau tidak bisa memberikan sekian maka tidak bisa jalan ya. Kalau tidak bisa memberikan sekian maka tidak akan dilanjutkan prosesnya. Kalau tidak bisa memberi sekian maka ini akan kasusnya akan mandek ya, tidak akan dipersilakan untuk mengerjakan. Banyak Bapak Ibu kasus-kasus yang demikian ya, karena kita na'udzubillah min dzalik, kita yang tidak kuat. Ada dan banyak sebagian kaum muslimin yang ketika dihadapkan dengan masalah ini kemudian mereka kalah. Lebih baik saya bayar ya, yang penting bisa selamat. Lebih baik saya bayar semuanya, yang penting apa yang kita rencanakan bisa jalan ya. Akhirnya sedikit demi sedikit mereka terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak Allah ridhai. Bagaimana bisa Bapak Ibu mendapatkan surganya Allah kalau seandainya kita melakukan sesuatu yang diingkari ataupun juga sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai dikatakan la'anallah, Allah melaknat orang-orang yang menyogok dan orang-orang yang disogok ya. Orang yang menyogok dan orang yang disogok itu Bapak dilaknat oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bagaimana bisa seorang yang berperilaku songkok dan menyongkok kemudian bisa mendapatkan surga, sedangkan Allah dan Rasulullah sudah mencap dia sebagai orang yang terlaknat. Sedangkan makna laknat, arti dari laknat itu Bapak Ibu adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dilaknat Allah, maka orang tersebut adalah orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa saja yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada yang laknat Allah, sedikitlah peluangnya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dengan mengorbankan walaupun hewan yang paling kecil kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim Bapak Ibu, Rasulullah SAW juga menyampaikan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah itu melaknat orang yang menyembelih hewan ternak li ghairillah, untuk selain Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa ada orang Muslim menyembelih hewan ternak diperuntukkan ke selain Allah? Ada apa tidak? Ada. Ada. Ada dan banyak ya Pak ya? Iya. Bahkan ada sebagian tempat yang mungkin itu dijadikan sebagai kebudayaan. Sebagian tempat jadikan ada istiadat yang tidak pernah ditinggalkan. Sebagian daerah dijadikan sebagai kebudayaan yang mungkin harus dilestarikan. Bahkan berkorban untuk melestarikan itu, berjuang merapaikannya dan bahkan menghidupkannya. Sedangkan di sana ada ritual menyembelih hewan ternak yang diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Bapak Ibu, karena kami orang Sumatera Barat, di kampung halaman kami, kalau ada orang yang bangun rumah baru, dibangun udah selesai, biasanya kalau misalnya kuda-kudanya gitu Pak ya, kemudian ada syukuran yang menyembelih ayam namanya. Ketika menyembelih ayam ditanyakan, ketika ditanyakan tujuannya apa? Tujuannya luar biasa. Nah, untuk bilang tujuannya supaya umatnya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, terhindar dari gangguan syaitan, terhindar dari gangguan iblis ataupun juga gangguan makhluk yang lain. Artinya adalah ketika dia menyembelih hewan itu tujuannya bukan karena Allah, tapi karena menghindarkan dirinya dari hal-hal yang tidak baik dari makhluk Allah. Maka berbahaya Pak. Ini disebut dengan menyembelih diperuntukkan kepada selain Allah. Insya Allah di Cilacap berada Pak ya. Ada apa tidak Pak? Ini belinya pakai bismillah. Pakai bismillah. Penyembelihnya pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar itu ya. Langsung disembelih walaupun diperuntukkan kepada selain Allah ya. Walaupun disembelih dengan nama Allah, karena peruntukannya yang salah, maka tetap itu termasuk bagian yang terlarang. La'anallah. Allah itu melaknat Bapak Ibu ketika kita mengorbankan hewan korban yang diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu haram lah kita makannya. Iya, apakah haram kita memakan hewan tersebut? Wallahu a'lam Bapak Ibu, ini memang ada perbedaan pendapat di dalamnya ya. Kalau kita mencari amannya memang lebih baik dihindari Pak. Walaupun dia menyembelih dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Walaupun secara kaidah penyembelihan dagingnya sah. Kenapa sah? Karena disembelih dengan nama Allah. Tetapi karena sudah diperuntukkan kepada selain Allah, ini yang kadang-kadang menjadi pertanyaan besar. Maka lebih baik kita menghindar saja. Daging kalau lebih banyak dari yang lain Pak. Kepengen kita beli daging daging di pasar pun juga akeh kan gitu tinggal kita beli sesuai dengan kebutuhan kita. Ini tujuan Nabi Muhammad menyampaikan ini Bapak Ibu supaya umat Islam itu hati-hati. Dan ini kejadiannya Bapak Ibu ataupun hadis ini disampaikan 14 abad yang lalu, yang mana di saat itu memang banyak orang yang melakukan menyembelih hewan itu diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah menyampaikan ini jangan sampai terulang kembali di zaman setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, untuk menjaga akidah yang baik terlepas dari kesyirikan itu sangatlah sulit. Karena
negara kita awalnya bukanlah negara yang dibina dengan Islam. Negara kita itu ya awalnya adalah banyak ritual-ritual agama lain. Ya, jangankan ya dulu, sekarang saja pun juga sudah banyak ya Pak ya, ritual agama lain dijadikan sebagai ritual agama Islam ya, dan dianggap itu bagian dari Islam, padahal kalau kita telaah Bapak Ibu itu bukanlah bagian dari agama Islam. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sebagai penutup Bapak Ibu ya, sehingga Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari mengajarkan sebuah doa supaya iman kita tidak bercampur dengan kesyirikan, supaya amal ibadah kita itu tidak bercampur aduk dengan kemaksiatan yang mengarah kepada kesyirikan. Maka diajarkanlah oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, yang mana hadis tersebut dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang mana dari Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapatkan sebuah kalimat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya supaya terlepas dari kesyirikan? Maka Rasul mengatakan dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Di dalam doa ini Rasul mengatakan, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku bermohon kepadamu, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, an usyrika bika, dari kesyirikan yang aku lakukan, wa ana a'lam, dan saya mengetahuinya, wa astaghfiruka, dan saya bermohon kepada engkau ya Allah ampunan, lima la a'lam, dari apa-apa yang tidak saya ketahui. Maka doa ini Bapak Ibu perbanyak kita baca ya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, hafal Bapak Ibu? Ya, ya. Baik, kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inni inni a'udzubika a'udzubika an usyrika bika an usyrika bika wa ana a'lam wa ana a'lam wa astaghfiruka wa astaghfiruka lima la a'lam. lima la a'lam. Serahkan Bapak Ibu, kita perbanyak doa seperti ini, sering kita baca. Mudah-mudahan dengan sering kita minta kepada Allah, Allah memberikan petunjuk kepada kita, hidayahnya, sehingga ya ibadah kita murni dari kesyirikan, tidak ada kesyirikan di dalamnya, dan iman kita pun juga bersih dari kesyirikan. Allahu a'lam. Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya terkait yang tema yang kita sampaikan, ya baru 2 poin, mudah-mudahan berikutnya ya kita sampaikan di tema-tema yang akan datang, poin yang ke-4 dan selanjutnya. Sebelum kita akhiri, kalau ada yang bertanya Bapak Ibu, tadi sesuai dengan tema kita ataupun dua tema di kelasnya. Bapak Ibu, kalau ada. Yo sih di sini kan nggak sebab kamu nih pokoknya nak ngomong dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar kesirikan Pak Ustaz. Ya. Ada kita punya aki nih. Oh ya. Nah, aki Iya. meyakini bahwa aki ini bisa membuat itu, misalnya kalau anak nangis itu dicupin air nggak bisa diem lah. Nah, Iya. itu masuk syirik bukan ya? Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak ya. Ini pertanyaan yang luar biasa karena pernah Indonesia itu kemudian ya ada musim akik gitu ya. Musim akik kemudian akhirnya mahal Pak ya. Ternyata musim akik itu pun juga berimbas ke Saudi Pak ya. Di Saudi itu akhirnya ada cari batu ya. Di bukit-bukit yang ada di Saudi, batunya dibuang pulang ya. Baik ya. Ada orang yang meyakini dengan akik itu kemudian bisa menyembuhkan penyakit ataupun bisa menenangkan anak yang sedang menangis, ataupun juga bisa dengan apapun lah dia harapannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akik itu belum terbukti secara keilmuan. Ya, apabila belum terbukti secara keilmuan,
maka itu ketika diyakini seperti yang tadi, maka itu bagian dari kesyirikan. Ya, apalagi ada yang meyakini aki itu bisa diisi, ya, diisi dengan mantra doa macam-macam ya Pak ya. Ya, saya sumpah dulu Bapak Ibu pernah juga mendengarkan, ya kebetulan sebelum juga di Sumatera Barat Pak, ada orang yang dimasukkan jin ke tubuhnya. Kemudian dia ketika kesurupan bisa mengeluarkan cincin dari mulutnya, Pak. Cincin apa yang diminta? Ya, cincin apa saja yang diminta dengan bentuk apa saja keluar dengan keutahannya. Ya, dan itu yang dikasih sama Ibu dan kemudian dijadikan sebagai jimat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan seperti ini bagian dari kesyirikan. Dan nanti pada hari kiamat Allah akan minta kepadanya, silakan kau minta kepada ya benda yang dahulu kamu bergantung kepadanya. Kalian meyakini itu bisa menyembuhkan, silakan minta diselamatkan nanti di hadapan Allah dengan ya benda tersebut. Jadi apa yang digambarkan tadi, maka itu bagian dari kesyirikan. Pernah juga dulu ramai-ramai Pak ya, ponari ya, sekarang sudah gede Pak. yang nama ponari sudah gede ya, hanya mencelupkan batu ya Pak ya, antrinya Masya Allah ya, dan mereka semua datang meyakini itu bagian dari kesyirikan, dan yang datang ke sana itu orang yang tertipu dengan kesyirikan. Allah. Itu yang dosa pelaku atau juga yang meyakini bahwa bisa sembuh. Iya, sama-sama Pak. Yang melakukan dan yang meyakini yang ikut serta di dalamnya, maka ini sama-sama mereka mendapatkan dosa yang sama. Karena keyakinan ya seolah-olah ada yang bisa menyembuhkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan yang syirik tadi. Ya. Apabila orang itu menghadapi waktu maut dan belum bertobat, kita sebagai wajib talqinnya apa enggak? Oh, ya. Ketika ada orang yang kemudian dia masa hidupnya melakukan kesyirikan sampai dia mengalami sakaratul maut, inilah yang sebagaimana firman Allah mengatakan orang yang tidak pernah diampuni. Siapa manusia yang tidak diampuni? Manusia yang dia selama hidupnya melakukan kesyirikan sampai dia meninggal tidak bertobat dari kesyirikan, khalidina fiha abada, dan tempatnya kekal di dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah perlu dan boleh kita mentalkinkan? Boleh, silahkan. Tapi talqin yang kita ucapkan kepada mereka, orang-orang yang melakukan kesyirikan, tidak berfaedah. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang mampu mengucapkan kalimat itu orang-orang yang sudah bertobat dari kesyirikannya. Makanya penghujung itu adalah penentu. Di akhir hayat kita Bapak Ibu, di waktu kita sakratul maut kita, itu penentu apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Dan orang-orang yang bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah adalah orang-orang yang benar-benar sudah bertobat dan ingin bertobat sebelum dia wafat. Allah. Itu Pak ya. Cukup Pak Ibu? Cukup sholat ya? Ya, baik, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ada Pak Fukubat? Kalau kesyirikan itu, misalnya kita dapat dari orang ngasih gini, itu untuk perjalanan dibawa supaya jalannya apa? Iya, gimana gitu Pak ya? Kayak berupa jimat gitu. Iya, bagaimana? Maka ketika ada orang yang berikan, ya karena namanya ya manusia itu kan kadang-kadang kepengen berbuat baik Pak ya. Walaupun berbuat baiknya mengasih suatu jimat begitu ya. Ya, walaupun yang diberikan tujuannya berbuat baik membantu kita, yang diberikan kemudian sesuatu yang kita menyandangkan keselamatan kita ke benda itu, maka itu termasuk bagian dari kesyirikan. Ya pernah ada cerita Pak, ini kebetulan orang Pertamina cerita ke saya Pak. Ya, dia sedang pensiun. Ketika beliau ke Irian katanya, ada ritual orang tuanya yang perlu dia ikuti. Ya, kemudian karena dia ke Irian Jaya dari Jawa, ada rasa kecemasan orang tua, melarang sudah nggak bisa Pak. Karena ritualnya di sana itu ada dua. Ya, dengan dua cara. Pertama adalah anaknya dikencingi Pak. Besok tidur anaknya kencingi Pak. Ya. Kemudian yang kedua diberikan satu ikat satu ikat lah gitu ya. Jangan dibuka kecuali sampai di sana. Itu sama Pak. Walaupun tujuan orang tuanya baik menyelamatkan anaknya, maka itu bagian dari jimat
dan bagian dari kesyirikan. Janganlah kita, kalaupun kita menghakimi orang tua kita ambil, jangan dipakai, ya, buanglah jauh-jauh, ya, karena ini bagian dari kesyirikan. Allah, Dia pun dari orang tua. walaupun dari orang tua. Orang tua malah ngasih jimat, kita jalan lancar kasih duit. Kalau duit nggak terima ya Pak ya. Ya, baik gitu Pak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri kajian kita dengan bacaan Quran atau majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.